setidaknya saya tahu lah kalau cewek pakai heels di catwalk seperti apa, gitu aja sih. Dan akhirnya keterusan ke sini kalau ada panggilan ini ada MC nih, mau ambil job gak? Oh iya boleh, tapi jangan cewek loh. Oh yaudah ambil aja deh kalau emang itu ada gitu loh. Ini pihak keluarga ada yang pernah mencium nggak aroma-aroma profesi Anda ini? Kalau tahunya profesi keluarga itu kamu kerja apa sih? MC, ya sudah MC aja. Jadi mereka nggak pernah tanya kamu seperti apa, karena kadang di rumah itu saya juga koleksi apa namanya itu jas. Jadi tahunya MC itu cowok gitu loh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Petuah Kehidupan bersama Ayah di sini. Ayah di sini menggantikan Ananda Sairil Divanda yang nggak bisa hadir karena ada suatu halangan. Kali ini kita menghadirkan narasumber yang dia sendiri sebetulnya pelaku dari peran ganda tersebut. Nah, kita panggil saja dengan nama samaran Anton. Halo Anton. Halo. Ini panggilnya ayah atau? Terserah deh. Ayah deh. Pakai ayah aja ya enaknya ya. Ayah sama anak kan lebih enak. Iya. Anton, gimana kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Baik ya. Iya. Kegiatannya? Sementara ini sih bukan di rumah aja sih. Karena kan MC kan lagi nggak ada ya. Pandemi ini. Iya. Iya gitu ya. Atau mungkin MC-nya by online? Enggak Ya. Enggak ada MC by online. Kan sekarang karena banyak kan zoom gitu. Iya. Tapi untuk sementara nggak ada sih ya untuk MC by online. Takutnya nanti juga bayarnya online nanti. Cuma gambar aja dikirim by foto. Iya baik. Ngomong-ngomong masalah pekerjaan nih ya, ini kita kan ambil tema di peran ganda. Dalam arti ini Anton ini membawakan sebuah figur MC cowok dan cewek, betul ya? Iya. Betul ya? Benar. Betul. Boleh saya tahu kenapa kok harus menentukan pilihan ke arah situ? Apakah dari panggilan hati atau tuntutan dari pekerjaan dari EO-nya atau bagaimana Anton? Tuntutan profesi aja sih. Jatuhnya ke tuntutan profesi. Jadi saya itu kalau disuruh dandan cewek ya ikut aja dari EO-nya. Kalau disuruh dandan cowok gitu aja sih. Gitu ya. Karena setahu saya itu di mana-mana kalau MC cowok ya cowok ya. Iya. Iya. Kan gitu. Ataupun kalau memang suka dandan cewek ya seterusnya dandan cewek terus. Di sini kan yang uniknya tuh di sini Anton mau jadi cowok dan mau dandan cewek juga. Iya. 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 Nah, iya. Kenapa kau menjatuhkan pilihan ke arah situ? Bukannya menjatuhkan, karena memang tentang profesi dulu itu kan awalnya kan saya dari awal mula dulu aja ya. Dari awal mulanya kan saya dulu kan pengen belajar modeling sih. Ya udah di situ saya lihat beberapa modeling, kalau cowok pakai heels seperti apa, cewek seperti apa. Jadi dan itu pun saya bukan dilatih sih, belajar untuk setidaknya saya tahu lah kalau cewek pakai heels di catwalk seperti apa, gitu aja sih. Dan akhirnya keterusan ke sini kalau ada panggilan ini ada MC nih, mau ambil job gak? Oh iya boleh, tapi jangan cewek loh. Oh yaudah ambil aja deh kalau emang itu ada gitu loh ya. Jadi kalau lagi ada job seperti itu saya ambil, kalau enggak ada job untuk dandan cewek ya oke. Pokoknya selama kita sama IO-nya nyamannya seperti apa sih, karena di IO kan juga nggak hanya saya aja kan MC-nya, pasti ada beberapa MC sih, gitu aja. Begitu ya. Saya tertarik sama ini tadi yang ketika Anton dandan cewek ya, ala cewek itu. Ada nggak sekolah khususnya untuk itu? Atau autodidak Anton belajar untuk pasti kan dari suara, iya kan? Dari suara, penampilan, perawatan. Kalau dari perawatan sih ya seperti biasa halayak pada umumnya. Dalam artian halayak umumnya ya kita paling facial dan seperti itu sih. Kalau untuk belajarnya sih belajar dalam gayanya atau belajar dari seperti apa ya maksud ayah yang biasa ya. Kalau dari gayanya saya dulu dari melihat apa itu modeling cewek gitu kan jalan. Terus kalau kita lagi nge-MC bagaimana dan cewek kita kan nggak boleh terlalu apa ya menonjolkan kevulgaran juga kan, jadi kan harus ada attitude atau semacamnya juga kan ya. Ya seperti itu sih
autodidak, dibilang autodidak bisa karena sering melihat, dibilang belajar karena saya juga belajar di modeling juga sih waktu di Jakarta dulu. Tapi modelingnya modeling ke arah cewek juga? Enggak kan? Enggak, sebenarnya cowok, cuma kan satu ruangan itu ada cowok, jadi kita tahu kan, karena waktu belajar modeling pun kan nggak harus selama jadi model kan, seminimal kita tahu cara orang itu berjalan, cara orang itu penampil, jadi kita bisa menilai, oh oke sih penampilannya, oh oke sih jalannya, kayak gitu sih. Jadi belajar iya, autodidak iya, makanya saya bilang bisa dua-duanya, bisa autodidak, bisa belajar. Jadi kalau sebelum saya tarik kesimpulan ini kan autodidak ya, Iya. mengembangkan sendiri. Iya. Hebat sekali loh, jarang yang bisa seperti itu loh. Kalau artis itu kayak Hudson ya. Oh iya, kalau Hudson itu kan memang dia separuh di dandan cewek, separuh dandan cowok. Kalau kan saya dari saya pribadi tergantung dari panggilan IO-nya mau minta dandan apa gitu, saya baru Peran berangkat. apa ya? Iya. Cowok atau cewek? Iya. Sesuai temanya. Iya. Dandan seperti itu saya yakin pasti ada pro kontra dari pihak keluarga. Ya, selalu keluarga, ada. Ya. Lingkungan, teman, gitu. Gimana menyikapi hal seperti itu? Kalau saya pribadi sih selalu mengambil hal yang positif, dan kalau saya MC itu nggak pernah di dalam kota saya sendiri ya. Saya pasti ambilnya di luar kota. Makanya untuk mengurangi hal seperti itu. Atau mungkin dengan kata lain ini jangan-jangan keluarganya nggak tahu. Ya, 100 buat ayah, nggak ada yang tahu dong. Tapi pernah sih kapan hari pulang itu saya lupa. Baju udah dilepas, cuma heelsnya itu kebawa ke rumah dengan kaki saya. Kalau boleh saya tahu ditaruh di mana memang perlengkapannya itu? Kalau dia dari IO-nya. Oh gitu. Iya. Oh, saya pikir koleksi pribadi. Oh enggak, saya nggak punya koleksi pribadi, enggak. Kalau sepatu sih karena memang ukuran per orang beda-beda, jadi akhirnya mau nggak mau saya pakai ukuran saya sendiri, bikin gitu loh, di salah satu temen sih. Oh ya, boleh tanya sesuatu enggak? Gimana? Boleh tanya sesuatu enggak? Iya, gimana? Batiknya kok bagus banget sih, aku pengen sih kayaknya bikin kayak gitu. Gimana nih bikinnya? Ini batik ini Iya. dibuat sama perajin batik dari Kediri, Iya. Anton. Namanya batik Lokatara. Oh, gitu. Alamnya ada di Jalan Kenangan Jajar, Wates, Kediri. Oh yes. Kalau Anton mau kepo masalah motif-motifnya, monggo ini ada di link bawah ini. Bisa dilihat. Oh yes. Keren kan? Model batiknya keren loh. Batik tulis ya ini? Tulis ya? Ini cap. Oh, batik cap. Keren. Iya. Karena mungkin saya bisa tawar ke KIO kalau ada acara, mungkin digantikan. Bukan dressnya selalu kayak gitu, ataupun kemejanya gitu-gitu aja, gitu kan bisa kita Menarik. Iya. Jadi iklan ini. Iya. Iya. Terus kembali lagi pada topik tadi. Iya. Apa namanya? Ketika Anton berdandan ya seperti katakanlah perempuan, dia kan pasti dia membutuhkan budget yang ekstra. Mungkin dari wig, baju dan lain sebagainya. Itu apa semua selama ini itu murni dari EO-nya atau enggak pernah sih terbesit untuk memiliki keinginan koleksi sendiri gitu? Kalau saya pribadi ya nggak pernah kok saya kejawab aku pengen beli baju udah beli cewek gitu, nggak. Cuma kalau dari IO-nya iya yang menyiapkan, jadi wardrobe atau yang bikin acara dia perjanjian sama IO-nya seperti apa, karena kan saya nggak tahu ya, taunya besok MC di sini modelnya apa namanya, temanya seperti ini, disediakan dari sana semua. Makanya saya tadi tanya ke ayah untuk model batiknya itu mungkin kita bisa saya omongkan ke sana, diekspor juga kan batiknya gitu loh. Karena ya selama ini memang ada batik-batik juga, koleksi juga ada batik. Saya sendiri kalau dandan cowok juga suka pakai batik juga kan. Tetapi kalau pakai dandan cewek kebanyakan sih aku pribadi sih pakainya kolong dress. Dress panjang-panjang kayak gitu. Gaun malam. Iya. Mungkin bisa kasih saya solusi untuk batik Lokatara ini dengan tema jaranan ini. Iya. Bisa pakai long dress, atasnya kasih aksesoris kuda lumping. Kayaknya keren ya. Atau lagi itu kita bawa aja kuda lumping, kita nge-MC pakai kuda lumping gimana ya? Kayaknya keren ya kayak gitu ya. Iya. Dan di agak unik mah. Dan acara itu di acara nikahan. Pesta nikahan pakai kuda lumping. Nah, ini orang pasti berpikir, ini anak ini mau adain atraksi atau MC sih gitu ya. Iya. Jadi memang rata-rata lebih cenderung ke dress ya. Iya, dress. Enggak busana-busana tradisional itu jarang juga ya. Kalau saya pribadi sih jarang kalau pakai busana tradisional atau batik itu banyak kan dengan cowok, karena
Satu ya saya harus ngikutin lihat postur tubuh saya dong, gede sekarang. Kalau dulu sih masih kecil, masih tubuh saya masih berat badan ya di kisaran 50 55 masih oke gitu loh ya. Karena sekarang udah melar, ya udahlah. Kelar juga kalau pakai baju kecil gitu lah ya. Iya. Kalau bisa tahu, Anton ini menerjuni bidang seperti ini udah berapa lama? Menerjuni ini MC itu sebenarnya kalau dari dandan cewek atau dandan cowoknya. Kalau dandan cowok saya sudah dari sejak saya di Jakarta. Usia berapa? Kalau usianya sih saya ke Jakarta itu 2007. Kalau usia saya lupa. Saya kelahiran usia aja. Saya lupa, saya hitung dulu karena saya masih yang kemungkinan sih sekitar 16-17 tahun lah. Iya. Sudah senang MC ya? Iya, sudah suka. Karena suka ngomong. Lalu untuk dandan ceweknya? Oh, dandan ceweknya semenjak saya di Surabaya. Mungkin berapa tahun ke belakang? Berapa tahun ke belakangnya berarti 2010, berarti 11 tahun ya. 11 tahun ya. Tapi juga waktu yang cukup ya. Iya, cukup. Untuk mematangkan karakter ceweknya itu. Iya. Ya, gitu. Karena di Jakarta itu waktu saya belajar modeling saya hanya mengamati tapi nggak berani menerjuni. Bukan nggak berani, belum totalitas. Saya masih mengamati mereka yang MC bagaimana teman-teman. Ada sih sebenarnya, ada juga sih. Kemarin itu saya tertarik sama seseorang. Dia dibilang teman hanya sebatas sosial media, dibilang enggak juga iya. Itu ya orang di Jakarta juga, dia juga dandan perempuan juga, kalau dia kadang MC panggilan perempuan juga gitu. Jadi dia tuh lebih oke, lebih cantik. Makanya oh ya, orang-orang bisa, kenapa saya enggak, itu aja sih kalau saya pribadi bilang. Oh gitu ya. Ya istilahnya juga tantangan juga. Iya. Multi talenta. Iya. Keren. Saya ngomong masalah MC, peran ganda. Anda, Anton ya sebagai pelakunya, barangkali teman-teman di rumah itu nggak percaya. Boleh dipraktekkan sedikit celetukan MC-nya dengan cara cewek. Dengan suara cewek berarti ya. Monggo. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kita kembali lagi di acara Petuah Kehidupan ya sekarang ya. Ini saya datang ke narasumber loh. Namanya Bapak Heri, panggil saja Ayah. Ya kalau saya nge-MC ya seperti ini juga sih. Nada bicara saya agak kecil seperti ini. Bukan dibuat-buat, karena memang setiap orang kan punya nada kecil ya Ayah ya. Atau mungkin Ayah pakai nada kecil, bisa dikecilkan sedikit aja nadanya? Bisa. Itu bukan mengecilkan Ayah, mendesah itu ya. Saya takut kalau gitu ya. Takutnya nanti banyak lahat yang kabur. Oke ya gitu aja ya, udah gitu aja sih. Sudah cukup mewakili ya. Iya. Ya. Jadi nggak berat ya gitu ya, dengan mengatur nada seperti itu dengan continue rentang sekian jam. Enggak. Menit. Enggak ya. Atau pernah ada kejadian lucu nggak? Mungkin semacam kayak kelupaan. Kalau kelupaan enggak sih, karena gini ya. Setiap MC itu kan pasti 2 orang ya, karena di gedung gede kan nggak mungkin 1 orang ya. Jadi kalau di gedung besar gitu kan ada cowok ada cewek, makanya saya dapat jobnya yang apa? Oh yang cowok. Ya udah saya dandan cowok. Berarti sebelah saya ada cewek. Berarti saya harus berperan apa gitu ya. Seperti halnya ada sepeda motor itu kan banyak ya, ada motor cowok, ada motor PP, ada motor metik. Ya masa sih kita sudah naik motor cowok, ada tankinya, langsung digas aja kan nggak jalan ya. Ya berarti kan, oh saya harus pakai gaya cowok gitu kan. Seperti itu juga sih. Kalau saya lagi dandan cewek, pasti kan pakai korset. Jadi, oh di perusahaan ada korset. Ini kan kayak kesendat gitu ya. Oh berarti saya harus kecil gitu loh. Jadi pasti di situ ada penghafalan saya ke pribadi saya seperti itu. Ya, tapi Anda termasuk hebat loh. Karena apa? Secara fisik kan sebetulnya kan cowok. Iya. Ketika Anda harus membawakan postur cewek itu, Anda bisa mengontrol perform Anda sebagai seorang wanita itu selama sekian jam itu nggak semua orang bisa loh. Iya sih ya. Makanya saat saya capek, saya pasti kan lempar nada untuk teman saya satunya biarkan dia yang melanjutkan. Jadi saya bisa untuk bernafas lega dulu biar nggak, aduh ini korset ini menyiksa saya. Soal dikecilkan pakai korset. Pasti. Nah ini pihak keluarga ada yang pernah mencium nggak aroma profesi Anda ini? Kalau tahunya profesi keluarga itu kamu kerja apa sih? MC ya sudah MC aja. Jadi mereka nggak pernah tanya kamu seperti apa, karena kadang di rumah itu saya juga koleksi jas. Jadi tahunya MC itu cowok gitu loh.
Karena kalau kadang izin ke orang rumah gitu ya, aku mau bekerja dulu, mau ada job di sana MC gitu. Saya nggak bawa jas, orang rumah berpikir, oh ya udah, mungkin ada ini sih, ada jas dari sana, disiapin dari sana atau seperti apa. Orang pasti berpikir seperti itu sih. Jadi nggak pernah berpikiran kamu dandan seperti apa. Makanya saya nggak pernah mau nge-MC dandan cewek di kota saya sendiri. Kalau dandan cowok, oke lah, saya ambil di kota saya. Dandan cowok, kalau dandan cewek enggak dulu, karena saya takut jaga privasi ke orang rumah sih, perasaan mereka. Berarti saya anggap Anda ini hebat. Kenapa hebat? Karena Anda nggak punya haters. Oh, haters pasti ada, ayah, dimanapun pasti ada lah. Tapi kalau memang namanya punya haters, pasti ada suara-suara yang pasti nyampe ke pihak keluarga loh, tentang seperti itu. Ada cara mengkip. Sebenarnya sih gini ya, aku cerita tuh. Rasanya apa? Bukan rasa. Kemarin tuh sempet itu aku ada cerita lucu sih ya. Cerita lucu gini. Kapan hari itu aku nge-MC itu di sebuah acara sih di luar kota Sudahan waktu itu. Nah, ternyata tetanggaku itu juga dia nggak hadir di situ karena itu acara teman suaminya. Nah, dia tuh kayak iya enggak gitu loh. Antara percaya enggak percaya. Iya. Nah, kapan aku disindir sih gini. Kamu mau nggak nge-MC nanti di acara ulang tahun anakku gitu kan? Oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Udah sambil oke dah, dapat job nge-MC di tetangga sendiri. Budget berapa gitu kan? Saya jujurnya nggak pernah langsung ngambil budget berapa, karena saya juga berpikir sih, karena selama ini saya besar dari IO ya. Kalau saya luar dari IO ya apa ya nanti ya? IO saya dengar ada masalah nggak, saya berpikir dari situ juga. Akhirnya tawaran itu saya ambil, tetapi dia ngasih syarat lucu-lucuan dan cewek gimana. Nah itu saya berpikir, dan cewek kayaknya Anda ada yang megang, cancel gitu kan. Terus dia tuh tanya ke aku, kapan hari itu saya waktu di kota ini gitu kan. Aku pernah lihat tuh kayak kamu postur tubuhnya gitu kan. Ya saya bilang aja, postur tubuh kayak aku. Mungkin banyak kali kak postur tubuh seperti saya gitu kan, tingginya atau apa. Tapi cara jalan kamu, dodo cewek masih saya kayak saya cowok gitu kan. Makanya itu, harus berjaga keep di situnya. Makanya pengalaman yang jadi yang tak terlupakan buat saya, yang harus saya keep dulu deh kayak gitu. Makanya itu. Jadi harus lebih hati-hati lagi. Iya. Pelajaran sangat berharga sekali ya. Jadi akhirnya bisa membuat tetangga tuh nggak percaya. Iya. Tapi kalau mau di job di dalam kota harusnya dengan cowok tetap. Jadi itu udah prinsipal saya ya, prinsipnya. Kalau dalam kota cowok, kalau luar kota terserah mau apa, pokoknya di luar kota. Dan itu yang berbasisnya dalam artian kota-kota yang berkembang. Dalam artian berkembang itu yang melihat orang cowok dan cewek nggak begitu fanatik. Fanatik banget. Baik. Kemudian selama ini pernah nggak mengalami pengalaman pahit ketika Anton ini nge-MC dengan dandan cewek itu? Pernah. Sepahit apa Anton? Sepahit luka dalam hati saya. Aduh, kalau membuat saya mencerita pribadi ke hati-hati ya. Ayah penasaran, teman di rumah kan juga penasaran kan gitu. Pasti nggak semulus itu gitu. Ya namanya juga nge-MC itu kan kadang di indoor kadang di outdoor ya. Nah pas itu tuh aku ketika itu di outdoor, dan sebenarnya tuh ada bukan indoor sih, ada panggung. Nah aku tuh dari panggung sih ya. Karena itu acaranya acara ya dibilang santai sih, kayak jalan santai gitu loh. Ya udah sih saya jalan pakai heels, di saya itu tertanam di di lantai. Iya, mancap di tanah gitu ya. Dan itu waktu gerimis, jadi kan harus agak lari gitu. Nah gigi saya patah. Jatuh. Jadi kena batu, gigi saya patah. Oh jadi Anda ini karena gerimis berlari. Iya agak jalan kenceng gitu. Jalannya tuh nancep ke tanah, Anda jatuh. Gigi kena tanah. Bukan kena tanah, ada batu ya nggak kecil banget sih. Batu gitu. Iya. Patah. Sebelum perform. Sudah, itu di tengah-tengah perform. Oh. Memang saya ya agak aneh sih, saya turun dari panggung. Ngapain saya harus turun panggung, karena kan pembagian hadiah kan waktu itu. Kan ya lebih enak, dan itu yang dapat juga orang ternama loh. Jadi kan saya turun dari panggung aja sih. Di salah satu kayak lurah gitu loh. Saya sambut, saya bawa ke atas niatnya gitu loh. Lah jatuh di situ, aduh, langsung kepala saya. Duh, ini bagaimana ya? Langsung yang ditujukan ke teman saya gini. Miss, kalau
dan cewek kan panggilnya Miss. Oh. Miss. Iya, ada apa? Lihat tuh gigi kamu, gitu kan. Hah? Ada apa? Langsung saya ke belakang panggung, lihat dong pakai kaca. Ih, gigi saya hilang satu di kelinci saya. Itu nggak ngerasa itu waktu jatuh itu sakit? Enggak, tak gitu aja Pak. Sakit gitu, saya pikir gigi saya kepentok batu, ya udah deh nggak apa-apa gitu kan. Karena kan itu kan buatan Tuhan, bikinnya gitu kan. Hah? Tuh, gigi saya patah. Ya udah deh, jadi mau nggak mau MC juga nggak bisa teriak-teriak, akhirnya agak ya. Tapi Anda kan tetap profesional. Iya, tetap profesional Iya. sih. Gitu. Kalau pengalaman dari ketika Anda membawakan MC dengan pengalaman langsung dengan penonton, mungkin yang pro kontra dengan penampilan Anda ada nggak? Ada. Itu di suatu gedung waktu di acara ulang tahun pernikahannya seseorang. Itu pastikan ya maaf ya kalau dandan cewek kan harus performnya totalitas ya, harus pakai. Nah, itu dia nggak sopan. Cuma ya akhirnya Yang nggak sopannya? dari tamu tadi kan kita ada panggil untuk perform kan, dia tak ajukan perform gitu kan. Naik ke panggung. Iya, naik ke panggung gitu kan. Dia itu kayak tangannya itu pegang di salah satu area yang harus nggak boleh dipegang gitu loh. Maaf, sebut saja di area atas gitu kan. Itu kan nggak boleh gitu kan. Tetapi bagaimana untuk memecahkan suasana tadi, kan nggak mungkin dipegang tahu-tahu langsung marah-marah ya, MC lo marah-marah kan gitu kan. Akhirnya bagaimana agar pecah suasana tadi, itu aja sih ya. Ada refleks enggak? Ya refleks kaget, pasti kan dipegang. Kaget aja, ya. Ya kaget, dipegang nih punyaku gitu kan. Tapi bagaimana memberikan sebuah pelajaran dia juga agar tidak melakukan hal itu tadi ke orang lain, ke saya pribadi atau ke orang lain yang mungkin dia dandan cewek juga ataupun ke bener-bener cewek gitu loh, MC cewek gitu loh. Jadi ya saya kerjain aja sih, tak suruh joget-joget sampai dia capek, dia lelah. Saya suruh gimnasa juga loh waktu itu sampai kerjain kan sekarang. Iya, akhirnya kapok. Iya, semoga itu pelajaran buat dia juga. Iya, baik, ide bagus itu. Kemudian kalau pengalaman yang paling menyenangkan? Kalau menyenangkan, selama ini menyenangkan terus ya, namanya juga sebuah pekerjaan itu harus Apalagi MC ya? Iya. Enjoy ya? Iya, pertama enjoy membentuk saat feeling saya lagi nggak enak atau bad mood ya, katakanlah bad mood. Bagaimana kalau saya bad mood naik ke atas panggung dengan cemburu atau bad mood kan juga nggak enak. Akhirnya ya 1 jam sebelumnya, makanya kalau saya nge-MC dan entah itu dengan cewek atau dengan cowok, saya itu harus katakanlah dengan cewek itu berarti 3 jam sebelumnya kan harus dandan juga di tempat. Kalau dengan cowok ya minimal itu aku harus dandan sampai itu 2 jam sebelumnya. Jadi kan saya harus pertama dandan, keduanya menata bagaimana sayanya. Oh ya, mood saya lagi jelek nih. Bagaimana bikin oke mood saya, ketemu teman-teman yang lain, bercandanya dulu, moodnya kembali lagi, ayo kita MC gitu aja sih ya. Bawa happy aja, seperti ayah kan kalau kerja masa sih harus cemburu kan nggak mungkin kan, nggak enak juga kan ya. Pernah cemburu kayak gitu, ayo tahu aja. Pintar kelas anak ini. Kok kelas ya? Enggak. Iya, benar. Iya. Lalu gini Anton, ketika Anton membawakan suatu performa perempuan dengan suatu acara besar mungkin ya, pernah nggak ngalami kejadian seperti ada properti yang ketinggalan? Oh, enggak pernah. Karena katakanlah gini, jadwal MC itu nggak pernah mendadak dalam 1 hari atau 2 hari sebelumnya, pasti 1 minggu itu kan ada jadwalnya. Jadi kan kita harus ngobrol-ngobrol dulu dan semuanya kan 1 minggu itu pasti, oh iya kamu dandan cewek gitu kan, pasti diberitahu. Nah itu nanti difikskan 3 hari sebelumnya, itu fix tempatnya di mana, udah fix pastinya, terus dandanmu ini, propertimu apa aja itu udah fix. Jadi semua properti juga sama IO semuanya. Jadi saya di sana pelaku sebagai cuma datang ya sudah dandan. Kalau ada yang dandanin saya syukur, nggak ada ya dandan sendiri aja gitu loh. Jadi semua perlengkapan juga semua dari EO? Sudah, iya. Gitu ya. Jadi dan EO selama ini nggak pernah teledor? Pernah sih kapan hari sempat teledor. Itu tuh pasnya untungnya pas dandan cowok. Itu karena sepatu saya itu ketinggalan di IO kan, sudah saya telepon. Nanti bawain ya sepatuku ya yang ini gitu kan, warna yang ini gitu kan.
Oh iya, udah dibilang kayak gitu. Nyampe sana, dia keliru warna. Nah, tuh kan mati kan gua gitu kan. Nah, mati gimana nih? Mau nggak mau, pokoknya aku cariin warna ini. Untungnya kan makanya ada jeda waktu 2 jam. Pertama bikin mood, pertama langsung update mood ya. Sepatunya nggak ada nih, moodnya udah kayak malas gitu kan. Tahu-tahu, yaudah deh, teman, yaudah cariin aja sih, cari dapat dengan ukuran sekian, ya udah pakai aja. Itu aja sih. Jadi kadang penampilan kalau kita nggak sesuai dengan harapan kita juga mempengaruhi mood juga. Iya dong. Iya kayak ibaratnya gini. Kita lagi pengen makan apa? Ternyata tutup warungnya. Habis gitu? Ya udah. Menu yang lain. Gimana? Ayah mau? Mau tapi nggak 100%. Ya makanya kan punya kan udah hilang kayak gitu. Ya tetap aku mau perform tak mau. Jadi walaupun sudah dibelikan baru itu juga ya udah sih. Aku masih bilang gak usah yang bagus-bagus, yang mahal-mahal ataupun pokoknya pas aja sama serasi sama pakaian ukuran. Nah pas waktu itu ukurannya pun sama ya, sama ukuran kakiku. Cuma kan per merek kan beda-beda dan saya tuh nggak ikut, saya nggak dicoba kecilan. Jadi ya sudah. Maksudnya maksa maksudnya. Iya. Jadi ya sudah. Aku kita nge-MC tuh, kakiku agak sakit. Tapi ya tetap tak paksa, walaupun moodnya agak berkurang. Tapi bagaimana kalau mood jelek kan nggak enak juga dilihat banyak orang. Orang nggak mau tahu. Ya? Iya kan. Pertama sih saya lebih menghargai ke ininya, ke yang meminta tolong saya ataupun tuan rumahnya sih. Kalau nggak gitu kan nggak enak juga ya. Ya orang ini dibayar buat buat membawakan acara, nge-MC. Kok nggak totalitas sih kan nggak seru juga gitu kan, jadi harus menghargai mereka juga sih ya. Iya sih, itu betul juga sih. Jadi apapun kondisi kita, yang penting kita tetap totalitas di depan mereka. Iya. Kadang pun sakit juga, selama saya sakit masih bisa untuk berdiri, ya udah saya nge-MC aja. Jadi make upnya agak ditebelin biar nggak terlihat pucat gitu aja sih. Anton, masih ada 2 poin lagi nih yang saya mungkin agak penasaran. Yang pertama, seberapa lama Anton terus menekuni bidang kayak gini? Ya kalau saya sih pribadi sih ya selama kerjaan itu halal dan itu enjoy saya lakuin, kenapa saya harus berhenti gitu loh. Dan selama saya masih bisa dipanggil jadi MC ya, bukan dipakai. Jadi kalau dipakai nadanya kalau nggak enak banget. Jadi sama saya dipanggil untuk MC ya sudah saya masih aja. Dibutuhkan. Iya. Ya seperti itu ya. Jadi nggak ada batasannya ya. Enggak. Lalu yang kedua, bila mana suatu saat mungkin kan teman-teman penasaran yang ada di rumah, bagaimana kalau suatu saat sampai ketahuan pihak keluarga, ya mungkin nggak pihak keluarga akan menerima atau bagaimanapun, bagaimana menjelaskan Anton kepada pihak keluarga nanti? Iya gini aja, kalau saya pribadi saya jelaskan selama itu pekerjaan halal, karena juga orang tua saya bukan orang tua yang kolot banget. Karena saya juga pernah hidup di kota besar kan, jadi saya terangkan aja ke orang tua kenapa saya seperti ini dan sejatinya saya seperti ini dan seperti ini dalam artian saya di rumah kan dengan cowok juga kan, bukan dengan cewek atau apa. Cuma itu hanya tuntutan profesi pekerjaan aja sih. Jadi orang tua pasti ya dikasih pengertian, intinya seperti itu loh. Jadi kalau orang tua kasih pengertian yang enak, yang enjoy, kita ngobrol dari hati ke hati, ya semoga orang tua tetap terima sih, sudah terima sih, semoga aja. Kalau saya pribadi pasti orang tua terima sih. Iya. Karena orang tua pernah ngomong, selama pekerjaan kamu halal, kenapa enggak? Itu aja sih yang saya pegang selama ini. Karena kadang apapun kondisi ataupun apapun visi dari seorang anak ya, iya. Baik buruknya orang tua tetap menganggap itu adalah anak ya, iya. Dan titipan dari yang di atas, iya. Pasti menerima apa adanya. Iya. Seperti itu. Baik. Nah, sebelum saya tutup petuah kehidupan kita kali ini, mungkin Anton ada petuah untuk teman-teman di rumah? Kalau saya pribadi, masukan buat teman-teman aja ya, jalan aja lah pekerjaanmu sesuai jati dirimu. Jadi gini, aku nyaman pekerjaan A, ya sudah jalani aja sampai dia benar-benar kenal dengan dirinya dan enjoy, dan selama pekerjaan itu halal, kenapa Anda harus merasa nggak enak gitu loh. Kalau saya pikir seperti itu sih ya. Gitu ya. Iya. Saya ambil kesimpulan untuk podcast kita kali ini, mungkin apapun pekerjaan Anda, bidang pekerjaan Anda, totalitas, keyakinan, usaha, kerja keras itu wajib dan perlu, dan selama itu bagus dan halal. Iya. Iya. Gitu ya Anton ya? Iya, benar kayak gitu. Dan barangkali mungkin ada teman-teman di rumah yang mungkin penasaran, Mas Anton ini sudah berkeluarga atau belum? Tadi belum saya bahas. Yuk,
tulis di kolom komentar di bawah ini. Atau mungkin juga pengalamannya yang sama dengan Mas Anton, atau mungkin kalau MC lebih ke dandan perempuan terus. Ayo kita berbagi pengalaman di bawah ini ya, tinggalkan jejak kalian. Dan sebelum saya tutup, bersama teman saya Anton ya, dan Ayah di sini mohon diri pamit dan sampai ketemu di episode mendatang. Bye bye.